ini tujuan kita bukan lain dan tidak bukan untuk membawa isu-isu yang dimana selama 10 tahun Jokowi menjabat tidak ada rakyat yang menikmati keselamatan keseluruhan. Baik kawan-kawan, kita kanankan, kita berangkat dari kampus kita membawa sebuah tuntutan, kita membawa sebuah isu yang telah kita rembukan, bahkan kita telah konsolidasikan secara bersama-sama. Tapi pemikiran yang ada stop. Jangan dulu ada gesek-gesekan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang ada di depan kita. Perlengkapan alutsista yang dilengkapi oleh sebuah negara yang ada di Indonesia hanya diberikan oleh aparatur kepolisian, tapi bukan itu tujuan kalian digaji dan difasilitasi oleh negara untuk menjaga setiap demonstran-demonstran yang hari ini menyampaikan sebuah tuntutan. Berdiri tegas, membawa pangkat kalian bintang 1 bahkan bintang 4 untuk menjaga kami, yang dimana kami tidak membawa apa-apa, tak. Tujuan kami hanya satu, berikan jalan untuk kami untuk mengawal DPR RI hari ini. Kebijakan hari ini sangat muak. Kebijakan hari ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi masuk akal, Pak. Perampasan lahan yang dilakukan oleh Jokowi untuk menamakan investasi tanah. Hanya satu tujuan kita, Pak, datang jauh-jauh ke Indonesia, ke Jakarta hari ini tidak lain dan bukan hanya untuk membawa isu-isu yang ada di daerah sana yang masih belum terselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sepakat kawan-kawan? Alma mater kami bisa pandang kalian berbeda, Pak, tapi tujuan kami cuma satu. Seragam kalian sangat lengkap. Sekalian masa aksi, kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Polda Metro Jaya belum menerima pemberitahuan terkait dengan aksi. Tolong tidak memaksakan diri menuju ke DPR. Pak Uji, tidak memaksakan diri. Surat pemberitahuan adalah untuk kalian memberitahu aturannya. Dalam undang-undang nomor 31 pasal 1 dan 2 itu asli konstitusi bahwasanya hari ini kita diperbolehkan untuk menyampaikan sebuah pendapat, sebuah tuntutan di depan umum, Pak. Kami memberikan untuk melayani Bapak Ibu sekalian esok hari. Silakan untuk kembali menyiapkan surat pemberitahuan dan kalian melayani. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih jika Bapak mengatakan seperti itu. Tapi hari ini kita lawan, Pak. Tidak ada dari intervensi dari kalian untuk memperkebalikan masa aksi kita hari ini. Sekali lagi saya katakan kepada pihak aparatur, terkhusus untuk Bapak yang tadi berbicara di depan sana, surat pemberitahuan adalah hanya surat untuk legalitas. Dan saya hari ini adalah aksi. Tidak memprovokasi masa aksi. Kami berdasarkan aturan, silakan berikan surat pemberitahuan. Masa aksi lagi akan kami layani. Kita tidak mengintervensi masa aksi, Pak. Bahkan saya melarang masa aksi untuk bentrok-bentrokan dengan aparat hari ini. Tapi tolong bukakan pintu untuk kita masuk ke dalam, Pak, dengan permasalahan-permasalahan rentang, permasalahan pelanggaran HAM yang hari ini masih terjadi, bahkan belum terselesaikan. Mungkin kalian tidak mengalami itu, karena kalian, saya katakan sekali lagi, kalian digaji oleh negara dan difasilitasi oleh negara untuk menjaga negara. Itu tujuan kalian salah satunya. Presisi saya katakan hanya narasi. Sebuah aksi tidak ada yang kalian buktikan kepada kami, bahkan kepada masyarakat. Masa aksi dari kini, masa aksi hari ini membawa sebuah tuntutan, sebuah konsolidasi untuk menyampaikan sebuah pendapat, Pak. Untuk makom sanita kembali. Bapak kepolisian berhubungan persiapan untuk pemeriksaan semua hari ini menyampaikan rakyat hari ini sudah berapa
Warga DPR dan istana hari ini saya berkata-kata konstitusi. Sepakat dengan semua. Bapak, Sekali lagi untuk apa yang hari ini kita lakukan? Kami hanya ingin datang ke depan gedung negara milik rakyat. Bapak menyampaikan kami telah melanggar undang-undang. Tapi nampaknya negara, DPR, serta istana harus melanggar. persiapan untuk cek surat kelengkapan. Silakan maupun kembali atau akan bisa Kawan-kawan semua, kawan-kawan. Kita tidak ingin adanya anarkis kawan-kawan semua. Kami ingin baik-baik datang ke sini. Kami ingin datang baik-baik ke sini. Tidak ada yang namanya provokasi. Kami tidak akan kembali. Kami datang baik. Kawan-kawan, duduk, silakan duduk kawan-kawan semua, duduk. Silakan duduk kawan-kawan semua. Hari ini rakyat datang dengan baik-baik. Seharusnya begitu banyak indeks korupsi kita, sangat cepat kawan-kawan semua. Seharusnya banyak penjahat yang ditangkap. Ya, saran Kapolsek coba dicek surat-suratnya lengkap tidak itu? STNK dan semua dicek kendaraannya. Izin Pak, jika memang ada menyuruh putar balik, mungkin kita lebih baik duduk di sini, tidak melakukan aksi apapun. Jika memang harus menunggu besok, kami akan menunggu di sini sampai pagi, Pak. Mungkin untuk kawan-kawan silakan duduk di bawah. Kita aksi-aksi diam saja. Baik. Baik, silakan ngomong orang, silakan untuk ngomong apabila itu. Apa yang tidak boleh? Kalau ngomong surat-surat yang lengkap akan kembali. Kalau mau aksi sedang aksi, kami layani sini. Baik-baik, Bang. Santai aja kawan-kawan, santai. Tidak ada pergesekan antara mahasiswa bahkan pihak kepolisian. Jika memang kita harus mundur, kita bukan kalah hari ini melihat masa kita hari ini. Mungkin tahan. Tidak provokasi. Iya, siap. Kita tidak provokasi, Pak. Siap. Tapi saya tegaskan, Pak, tidak ada dari pihak Bapak untuk membentuk-bentukkan masa aksi hari ini, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Pak Mokom, tahan dulu, karena kita sudah menyepakati aksi kita hari ini tidak ada anarkisme, bahkan tidak ada gesek-gesekan antar kepolisian hari ini. Kapan kita bukan izin, coba siapa yang bisa menjelaskan? Aksi tanpa Mokom sama aja Bapak membuka suara-suara kami, Pak. Apa bedanya dengan DPR RI yang sering hari ini telah memutuskan suara-suara rakyat? Sekarang gini, diam dulu. Pertanyaannya, siapa ketika hari ini kita pulang, semua pembalap Tahan dulu, Pak, tahan. Kita aksi damai kok, tahan. Tadi sudah ada kesepakatan tidak ada bentrok-bentrokan antara masa aksi dan mahasiswa hari ini. Tahan dulu. Tahan. Ya, siap. Tahan dulu. Ini maaf, Pak, izin. Tidak ada gesek-gesekan. Tolong dan ada berat bapak diskusi. Sama kan banyak. Pak, jangan asal cita-cita aja, Pak. Kita kan di sini hanya membawa sebuah tuntutan. Pak, tahan dulu. Oke, baik kawan-kawan. 3 jam. Op, tahan dulu. Pemberitahuan yang besok ada seperti apa? Tahan dulu. Oke. Pak, kalau emang mau runding secara baik-baik, Pak. Jangan memaksa mohon kita untuk mundur, Pak. Tahan. Iya, tahan.
Ini bang, berapa lama? Sampaikan ke saya. Saya hanya tanya berapa lama? Boleh kami menjawab? Siapa berarti? Jika pada akhirnya dalilnya berdasarkan pemberitahuan. Oke baik kawan-kawan. Memang kami baru hari ini yang menyerahkan. Bang, diam dulu bang. Kan dengan lo berikan waktu saya untuk menjawab kan. Kalau tadi perihal tentang melanggar konstitusi bang, sekarang berapa banyak yang dilakukan oleh elit politik yang konstitusi? Nah bang, yang tadi kenapa nggak seperti itu? Berapa lama? Kita akan bertahan sampai kita di sana. Kita hanya di sana bang. Kami tidak bisa. Kenapa alasannya? Tidak, karena rekan-rekan. Kenapa bang? Surat pemberitahuan. Tadi kan sudah dikasih tahu Pak Kapolres kalau memang besok kita layani pemberitahuan. Surat izin atau pemberitahuan. Surat izin atau pemberitahuan bang. Undang-undang 98 itu bang bukan perihal tentang boleh atau tidaknya bang. Itu kewajiban. Iya. Kita mau sekarang gini. Sekarang gini bang. Sekarang gini. Berikan dulu kami kesempatan untuk berapa lama. Kami sekarang izinnya kami ke sana. Kami tidak bisa mengizinkan, sudah jelas. Apa alasannya? Mereka belum mengurus surat pemberitahuan. Izin atau pemberitahuan? Pemberitahuan. Oke. Ketika kita tahu beritahu hari ini, sama atau tidak? Ada jeda waktu. Tapi ketika saya harus bisa. Makanya bang, dengan kami ke sana, kami akan tertib. Ayo. Kami jamin kita nggak akan tutup jalan. Kita nggak akan tutup jalan. Kita nggak akan apa-apa. Kita hanya ingin menyampaikan langsung. Apa bedanya? Kami mohon maaf. Tidak. Kami kalau kami akan terus berjalan gimana? Ya benar bang. Rekan-rekan berapa lama? Tadi rekan-rekan di sini. Pokok nggak boleh. Oke, berapa lama? Kami akan tetap di sana. Kamu harus ke sana. Kita akan tetap di sana. Bagaimana kami bisa menyampaikan aspirasi? Kami sampaikan aspirasi kami. Namanya aspirasi semua ada. Bang, Itu hak sekarang ini rekan-rekan. Saya Kapolsek harus menjaga hak. Tapi ada kewajiban yang rekan-rekan harus lakukan. apakah hanya masyarakat yang boleh kewajiban? Ketika elit politik melakukan konstitusi, siapa yang akan melakukan? Kami tidak mengurus. Nah, itu bang, jadi masalahannya. Hari ini, bang, nggak bisa bang, nggak bisa. Kami akan terus bertahan. Sekarang ini ya silakan. Kalau pada kami harus dipukul mundur, silakan. Pukul mundur. Ayo apa? Iya. Kalau kami nggak mau, Tidak mau ya sudah konsekuensinya. ya udah kita nggak akan mundur. Oke, nggak mundur. Pak Wadir. Terus, udah. Apa ini? Mundurin itu kelompok. Baik kawan-kawan, mungkin kawan-kawan memiliki sosial media. Mundur untuk masa aksi yang ada di depan yang duduk mundur. Tidak ada, tidak akan pernah selesai. Kami tidak melarang untuk melaksanakan aksi, tapi silakan sesuai ketentuan. Hidupkan live streamingnya kawan-kawan. Hidupkan live streamingnya. Ini aja bang. Hidupkan live streamingnya. Kenapa kita nggak boleh? Yang pertama kalau kita melanggar konstitusi kita Kita ambil kejadian-kejadian yang hari ini kita alami kawan-kawan. ya. Kalian wajib memberikan ya. Udah hari ini. Ini Pak Wadirnya ini. Iya bang. Menerima siapa? Aku mengirimnya secara online. Secara WA. Ya udah mana? Apa bisa secara WA? Dia tunjukin dulu nih. Itu siapa? Jangan Tadi nggak ada yang minta. Tunjukin dulu. Pasang bannernya yang udah ditulis. Tunjukin Tujuan kepada media-media. Untuk yang memegang banner, tolong bawa ke depan. Kalau ada kita udah ke depan ya. Pegang bannernya, tolong bawa ke depan. Abang minta kita ada. Udah. Tadi gua minta kan kita minta. Ini bang ini. Aku malu. Udah. Iya, udah. Santai bicara ya. Udah. Ah ini ya. Ini ya bang ya. Udah ya. Ini ya. Udah. Nih. Dari ada intel pokoknya udah bang, ada urusan kalau itu ya udah aja bang. Maksud gue gini, kalau pada yang ngomong Islam kita udah terbuat, sekarang gini aja maksud gue. Iya bang.
Bang, iya bang, masuk. Gaji ya, gaji pokok. Iya. Gini, kalau pada akhirnya kita ngomong ya, saya gini nih. Tadi teman-teman kita yang paling ingin berangkat ke lokasi aksi, kenapa pada akhirnya dihalang-halangi di WC? Coba sekarang gini, bukan terlalu jauh bang. Kalau pada akhirnya dalilnya adalah pelanggaran konstitusi, kalau ada pelanggaran konstitusi, ada semua kita laporkan. bang, berapa pelaporan hari ini belum dijawab sama pihak kepolisian? Makanya ini adalah jalur terakhir untuk kita menyampaikan aspirasi apa bang sekarang. Yang kami tahu awalnya pemberitahuan yang kami tahu itu sudah ada surat. Ya, sudah ada surat ini dulu. Ini kan versi kami dulu ya. Oke, silakan. Versi kami dulu nih. Ternyata tidak ada surat dari kepolisian dari pihak abang. Tar dulu jadi potong dulu nih pelan ya. Ya kan? Karena kami kan juga buru nih tahu nih tentang pemberitahuan minimal 7 hari sebelum aksi. 3 hari sebelum aksi. Nah, di sini juga ada yang tertera Bang. Kalau misalkan abang paksakan, abang memaksakan nih, monggo silakan, kami tidak menghalangi. Tapi dengan mobil komando ini, mohon maaf, tarik mundur bang. Itu ya, mohon maaf, tarik mundur karena saya tidak mau. Bang, ini aset kami ya, aset organisasi. Oke. Tapi kalau misalkan kalian memaksakan ingin tetap maju untuk ke DPR, monggo. Kita akan bersamai, tapi tidak dengan itu. Oke ya, itu ya. Tapi kalau misalkan ada pemberitahuannya mau sampai DPR, mau sampai istana, mau Senayan, mau semua. Kalau ada petunjuk di Polda, kami arahin kami ikut. Tapi kalau nggak ada kayak gini, kami juga dilema nih, benar nggak? Oke ya, paham ya? Oke ya. Begini bang, kalau tadi adalah abang kita adalah salah memberikan pengetahuan. Tadi kami dapat informasi bahwasannya teman-teman kita dua dihalangi oleh pihak kepolisian. Sekarang yang lebih membatasi siapa? Karena sudah halangi kami. Sekarang gini, kita sudah ada suratnya. Ketika pada akhirnya ini menjadi dalil buat pada akhirnya kita nggak bisa masuk ke sana, Teman-teman daerah. siapa yang bertanggung jawab untuk kawan-kawan kami yang dijegal tadi? Ayo, ibu dulu jawab. Tunjukkan saja yang menjegal siapa. sebentar. Laporkan. Apa itu penghalangan? Di ombudsman, ada di Propam, Iya. ada di Oke, izin jawab bang. sekarang kita Bapak tahu kenapa bisa ada kawalan polisi di sini kalau nggak tahu ada aksi? Apa ya? Maksudnya kenapa ada pasukan lengkap? ada informasi Sudah Pak, informasi ketika penyelenggaraan menyuarakan pendapat di muka umum itu sudah ada, ya tugas polisi tidak mengawal. tidak bisa, harus ada pemerintah. Berarti Bapak ini mengorganisasi polisi ini untuk menghancurkan kita gitu, selain mengawal. Kita tahu teman-teman itu mau acara ini ada ada Itu loh udah tahu. Surat pemberitahuan itu adalah legalitas untuk Justru itu mengasih kita tahu polisi buktikan, kita akan ada legalitas aksi. kita buktikan. Dan itu tugas polisi untuk mengawal, Pak. Nah, polisi ini udah berkombi-kombi nih. Polisi ini udah batin, tetap sama-sama lu punya pandangan, kami juga punya pandangan. Abang gini. Dalilnya nih perihal tadi. Di sana sudah bukan surat izin, saya mau pemberitahuan. Oke, ada batasnya, tapi ada nggak tertulis perihal tentang tidak boleh ketika hari ini? Tuntutannya apa? Kan tidak kali aja. Iya benar. Ada nggak yang melarang? Apa tidak melarang memberitahukan ketika Itu pas tidak begitu. melanggar. Bang. Materi pasal 15 sanksinya apabila melanggar peraturan itu ada pasal 1, 10 dan Iya. sebagainya. Iya. Itu dapat Terus? dibubarkan, dapat dihimbau, Terus? teman-teman tidak melaksanakan aksi. Loh. Buat sekarang pemberitahuan, besok kalian aksi kita Bang, layani. sekarang gini pertanyaannya. pemberitahuan sekarang besok aksi dilayani, berarti Apanya? Bapak masih sesuai prosedur Bukan yang penting minimal ada tertulis. Tadi udah kita tertulis, Bang. Udah di Ini kan tertulis bang. Siapa? Itu dulu nomornya. Ya siapa? Ya nggak tahu, silakan di Nih. Dari lecet tidak ada, makanya saya Bang gini sekarang gini. yang Bang. menerima kan Sekarang- saya. Bapak tidak. tahu Sekarang gini, akan Bang. ada aksi hari ini. Sekarang gini bang. Sekarang gini bang. Aduh. Kalau misalkan Bapak tidak tahu hari ini ada surat pemberitahuan aksi, mungkin Bapak tidak tahu nih dan kita membawa anggota Bapak Oke, ke jangan jalan kamu di kita. sini biar hukumnya mundur. Udah, beres. Ya udah. Udah. Mau di sini itu kan. Masa kita Sekarang gini. Aku kemarin ke Komnas HAM untuk melaporkan teman-teman yang dirasip. Abang dulu di sini dong bang. Iya, kita diskusi dulu. Ini Kalau pada akhirnya tadi abang memutuskan ke melaporkan, kami telah melaporkan teman-teman yang pada akhirnya di jadikan tersangka di NTB sampai sekarang masih proses naik kejaksaan.
Lalu apa pada akhirnya ketika dalilnya kita memajukan rakyat sesuai dengan prosedur, tapi akhirnya kita dipenjara juga. Sekarang apa coba jawab abang sekarang? Ayo, kita udah dapat Komnas HAM. Apa perlu hari ini kita dapat Komnas HAM sekarang? Tanya ke sana dong. Lah bang, ya benar bang, gini kan abang telah mengopsikan, telah untuk melaporkan, tapi sampai sekarang tidak ada tindakannya. Kami di sana ada di Sukima dan teman-teman melarang Sekarang dan sebagainya. sekarang gini bang, Kami itu kalau tidak memandang ada pelanggaran, jangan ada Bang, jadinya. ya gini loh bang, gini loh bang. Kita dudukan dulu masalahnya. Menyampaikan pendapat di muka umum legal nggak? Legal nggak di konstitusi? Menyampaikan pendapat Selama ada pemberitahuan. apa yang kami langgar ketika tidak ada surat pemberitahuan? Apa yang kami langgar ketika kita tidak memasukkan surat pemberitahuan? Kenapa harus kami mengamankan teman-teman? Ya, mengamankan. Karena bukan teman-teman yang punya masalah cuma satu. Di sini banyak masyarakat yang belum mengamankan. Itulah gunanya diatur. Kalau menyampaikan bebas ya silakan aja, tapi kan ada aturannya. Kita datang untuk menyampaikan tuntutan doang. Iya, paham. Sekarang gini bang, sekarang apa sih masalahnya kalau kita pandemi tidak mampu jalan sampai di depan gedung DPR kita nggak bakal mampu jalan? Apa masalahnya? Kenapa kami tidak di Sekarang kita mepet kita mepet depan gerbang kan? Di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Tapi di sana nggak bisa. Di sana tidak boleh. Apa perbedaan di jalan ini dengan di depan sana? Tidak, kita di depan sana. Astaga. Kami kalau di sini kita Sekarang bedanya apa bang menurutnya kalau di sini kita menghalau lah ya? bukan menghalau, mengingatkan Iya benar nih. teman-teman. Kalau kita di sini kita nih menghalau. Gunakan prosedur yang ada, udah sih. Bang, apa abang ngasih waktu di sini mengganggu? Bang, Coba dari itu di tracking dulu kan. udah sekarang gini. Sekarang gini. Kalau ada ngapain saya di sini? Sekarang gini bang, sekarang gini. Itu pertanyaannya. Kalau misalkan nggak ada, kenapa abang di sini? Dengan benar. Dia bertanggung jawab tapi masalah pemberitahuan Ya udah sekarang gini aja bang, sekarang gini aja. Bang sekarang gini aja, izinkan kami ke sana. Kami menjamin tidak ada lagi segala macam. Di sini aja nanti kami harus silakan teman-teman. Jadi siapa yang perintahkan bang? Kakak kami ini bukan undang-undang. Yang tadi. Tapi ketika presiden melanggar, siapa yang akan menangkap? Jauh lagi bukan itu lagi. Itu bukan urusan abang. Sekarang gini, kalau bapak buka caranya. jam dulu. Oke lah, sekarang kita objektif lah. Kita objektif. Kamu terlalu melebar. Sekarang kita objektif. Diskusi kita buat diskusi, ayo kita diskusi. Bang, sekarang kita objektif lah. Tapi kita mau diskusi. Oke, ketika kita dalilnya adalah 3 hari, kita mungkin hari ini belum memberikan. Oke, pertama. Mungkin belum masuk, pertama. Ketika abang menyalahkan kami, kalian melanggar konstitusi. Mungkin iya, tapi kenapa ketika elit politik melanggar konstitusi diam saja? Ini saya bisa jawab. Kalian berpihak sama siapa sih? Bang, Sama kami atau sama elit politik itu indeks yang korupsi menjadi kita udah tinggi banget, Bang. Ini teman-teman dari daerah. Dari daerah semua. Dia terancam untuk main di DO di kampus-kampusnya. Bang, coba jawab kami dulu. Ketika konstitusi dilanggar sama elit politik, siapa yang nangkap? Itu sudah tahu. Ya, kenapa nggak ditangkap? Bukan. Kenapa nggak ditangkap, Bang? Mana pelanggaran mana? Kita memang penyidik. Serius mau ditangkap nanti kalau ada pelanggaran? Kalau ada kita pasti. Bang, Oke. Stop. Oke, sepakat ya? Oke. Kasus korupsi, Harun Masiku, dia sekarang masih buron kemana? Ayo sekarang. Kasus korupsi, Harun Masiku dia masih buron, dia kemana? Kami hanya menyampaikan aspirasi ditahan di sini. Bang, hari ini kita menjawab kan? Diam dulu, Jack. Diam dulu. Sekarang abang bilang ke kami bahwasannya abang melaksanakan tugas. Dan kami hari ini merasa bahwasannya kami oke lah menyediakan kepada abang. Ketika pada hari ini masih banyak buron penjahat, terus ada elit politik, kenapa selalu tidak bisa tertangkap? Jawab pertama. Ketika hari ini rakyat tidak datang membawa senjata, datang dengan baik-baik. Walaupun pada akhirnya kami tetap memberikan suatu pengetahuan, walaupun memang tidak sampai, tapi untuk hari ini baru seakan-akan kita ini adalah musuh yang nyata untuk Ini macam berperang aja kita ini. Pusing kita. Sekarang gini bang, kami ingin datang baik-baik. Kalau abang pada akhirnya curiga sama kami, apakah narasi kami serta apa yang kita bawa itu menjadi takutan buat mereka? Berarti ketika kekuasaan merasa takut dengan kata-kata kami, berarti ada yang salah di sana bang. Ayo siapa yang bisa jawab? Ayo siapa yang bisa jawab? Mau Kapolres kayak mau siapa kayak hari ini siapa yang bisa jawab? Menjamin semua kasus bunuh meninggal kita diselesaikan. Kalau tidak, sekarang jaminan apa? Bang, kan loh bang, sekarang kita jangan fokus ke kita, abang fokus kita ketika kita mungkin salah. Kan itu sama aja melesatkan diri kita. Tidak bisa di negara kita ini. Sekarang kita bilang bang, oke kami mungkin tidak sesuai dengan prosedur tadi, tapi kami tetap membuat dan mengirimkan tadi, walaupun tidak sampai. Kami ngaku salah, oke pertama. Kedua, ketika pada akhirnya banyak pelaku permasalahan yang datang dari kekuasaan,
Kenapa pajak belum juga terselesaikan? Contoh nih, jangan salahkan kami. Berarti kami boleh gak untuk bilang masyarakat, jangan bayar pajak, jangan pada akhirnya membayarkan hak yang diperintahkan oleh pemerintah. Bisa gak? Bisa, itu hak kami. Jadi sekarang jangan sampai pada akhirnya kami datang dengan baik. Kira-kira tadi Bapak Kapolres bilang kalian sedangkan mereka bang yang hari ini jelas-jelas bertanggung jawab atas hari ini. Apa yang salah ketika kami menyampaikan aspirasi di depan? Tidak ada masalah. Tuh kan nggak ada masalah kan? Persoalan cuma administrasi kami. Apa yang berbeda secara substansial ketika kita Sebenarnya intinya kita bicara undang-undang. Kalau selama teman-teman tidak pemberitahuan, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah melegitimasi hak kita untuk menyampaikan pendapat. Tapi secara teknis kepolisian itu melakukan surat pemberitahuan. Itu nggak substansial Pak. aturannya Itu nggak substansial. Ketika kita tidak memberitahukan siapa semua. ketika kita tidak ketika kita tidak memberitahukan aksi, apa yang berbeda secara substansial Pak? Oke, ini bang sama sekarang apa bang? Ini mau jadi kita menyampaikan masalah kepada negara. Abang membicarakan tentang masyarakat ada undang-undang. Itu harusnya kita yang meminta kepada mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau pada hari abang tadi bilang seperti itu, kami mengidamkan, saya contohkan, kami mundur. Siapa yang akan jamin besok penyelesaian akan lebih baik? Nah, ayo, kalau ada yang jamin, saya akan minta teman-teman mundur sekarang. Tapi kalau yang tidak jamin, jangan pastikan sampai tanggal 20 dan lebih daripada itu Jakarta tidak aman. Ayo bisa jawab siapa? Bang, kami ini hanya menyampaikan amanat Tuhan, Bang. Kami tidak ingin pada akhirnya hari ini kami akan dihisap atas dasar diri kita nggak objektif. Tolonglah Bang, siapa yang bisa jamin? Kita siapkan kertas kosong, mau Kapolres kayak bakal siapapun itu yang berani bertanggung jawab ketika dia tidak menempatkan mundur di jabatannya. Kita akan pulang. Kalau tidak ada, kita akan bertahan. Silakan Bang, sampaikan dulu Bang. Kalau abang saja nggak mau menyampaikan ke mereka, nggak mau Bang kami. Ya udah kita hadap-hadap aja sampai nanti besok pagi. Masa nggak ada yang bisa memberikan solusi? Itu loh. Secara real udah ada nih Bang. Masa Bang, abang harus melihat kembali negeri ini menjadi lebih buruk lagi? Mana yang tadi bersuara tentang konstitusi? Berapa banyak itu pelanggaran di MK, DPR? Kemarin teman-teman kita ditangkap atas dasar mereka hal seperti itu, malah teman kita yang malah diperkarakan. Mana Bang? Jadi kan udah ada nih polisi yang mengungkapkan. Tuntun aja kita ke depan DPR, kita garansikan tidak akan ada apa-apa, kita hanya menyampaikan aspirasi. Udah. Bang, hari ini. Udah itu. Terus udah. Silakan siapa yang hari ini yang membuat itu nggak bisa itu apa Bang? Siapa yang melarang? Ya, siapa yang melarang Bapak untuk mengawal itu? Kalau abang tadi nih, abang tadi telah berkenal. Ya, Bang, jalan itu nggak kuat Bang buat kita. Makanya kalau kita berdebat sampai kapanpun, lu punya pandangan, kami juga punya pandangan. Karena hari ini masalah rakyat Bang. kita bukan punya pandangan, tapi kita memperkuat bahwasannya hari ini Bapak menembak kita untuk mundur hari ini Pak. Bukan satu alasan bahwasannya hari ini. Enggak, maksudnya dia Oke. Tadi Bang, itu udah selesai Bang. Sekarang jawaban gini, oke. Sampaikan kepada siapa yang bisa jamin ketika pada akhirnya yang tadi saya sampaikan, kami contoh nih sekarang mundur nih, beri surat pemberitahuan segala macam. Ketika pada akhirnya teman-teman kami diintimidasi di masing-masing kampus, ketika tanggal 16, ketika di Tangerang segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada yang bertanggung jawab, kita siapkan kertas. Kalau itu melanggar, siap buat mundur. Siapa yang berani? Itu aja. Mohon tingkatnya Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri, silakan datang ke sini. Kami tidak akan mundur sampai pada akhirnya kami diizinkan secara baik-baik kami nih di depan sana, selesai. Nggak ada lagi. Kalau pada akhirnya pingin benturan kami dengan aparat, berarti kami telah konkret bahwasan hari ini aparat mendukung kekuasaan. Kami datang baik-baik kok. Betul. Saya kalau jadi presiden nggak bakal milih-milih Bapak nih. Dari aparat kita jujur aja. Iya, maksudnya kan sloganya mengayomi masyarakat. Presisi itu udah jelas Bang. Mengayomi musuh Bapak itu adalah ketika kekuasaan itu ada banyak ditangkap. Harun Masiku berapa tahun dari buron. Tapi ketika kita baru salah, kita udah membuat surat seakan-akan kita adalah musuh yang nyata gitu kan. Sedangkan kemarin DPR
mengambil polisi MK untuk memperbaiki, dilindungi sehabis-habisnya. Teman kita dipenjarai. Apa? Masa teman kami dipenjarai gara-garanya? Kasus wawancara dulu lah. Polisi melakukan represivitas terhadap rakyat. Anda sebagai polisi, bagaimana tanggapan Anda terhadap hal itu? Mana buktinya? Kami di sini hanya menyampaikan pendapat. Kita kerjasama antara mahasiswa dengan kepolisian, kerjasama. Ayo kita ke sana. Tentram ya adik-adik ya. Kami pastikan itu tentram, nggak ada masalah. Iya Pak, kami jamin. Kami ini bukan maling, kami bukan teroris yang bawa bom ataupun senjata. Ini modal almet aja kami ini. Ya. Bawa nyawa aja ini di depan Pak. Kami ini Pak, punya tes ini kami cek. Ayo kita sepakat saja, kami nggak boleh Lihat kami Pak, latar belakang kami ada yang masih ada tunggakan di dalam kampusnya. Itu kasus apa? Karena pemerintah belum bisa mendapatkan teman hak kami. Beasiswa kami tidak mendapatkan. Musim kami bang, UKT itu naik bang, tiba-tiba heran kita. Banyak tuh baterai. Banyak. 3 jam. Iya. Harus yang lebih keras berapa orang? Teman lain silakan. Dari Jogja, dari Bali nih. Ke depan dia, masuk ke depan dia minta. Tadi di sini dia kabur. Rame-rame ke situ minta. Tadi di sini dia kita keroyok kabur. Masuk ke sini. Sportif ya. Masuk ke sini balikin. Mana toanya Pak? Balikin Pak. Woi. Mohon balikin. Sampai setengah lima. Ini sudah sampai jam 5. Kasih waktu kami sampai jam 5 untuk kami berorasi, untuk kami menyampaikan. Dan ketika tadi opsi yang kan kita sama-sama kasih ini kan. Tadi Bapak menyampaikan silakan memberikan surat pemberitahuan. Oke. Ketika pada akhirnya nanti ada surat pemberitahuan dan tadi saya telah menyampaikan teman-teman di masing-masing kampus pada akhirnya ada yang dijaga oleh pihak kepolisian. Ketika nanti ada dokumentasi, foto, serta nama orang terkait, kami tidak segan-segan untuk melaporkan yang pertama secara baik-baik. Ketika tidak,
akan melakukan jalur prosedural Komnas HAM. Komisi keempat, ini kan belum ditanggapi, kami akan memviralkan. Jadi kami izinkan kami untuk berorasi di sini, berorasi. Lepas itu, kami pemerintahan singkat, selesai. Nanti kami mengirimkan surat pemberitahuan. Kami berdebat. Dan beliau sampai jam 5. Kami nggak mau ngapa-ngapain. Sampai jam 5, dan tadi yang abang bilang, kalau ada pihak kepolisian yang iya benar. Oke, kalau jam ya. Oke, ya jam 5. Ayo teman-teman, mau kembali suruh maju. Oke. Oh, kamu dari sana? Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Kita udah bilang, katanya kalau harus mundur nggak apa-apa. Karena dalil dia, kalau mau ditabrakin aja padahal. Maksudnya mau komnya nggak disuruh maju lagi. Nah, maju lagi. Maju lagi. Dia maju tanah aja dulu. Udah, bang. Ya bang. Kami tadi, abang tadi minta kan syuting lagi. Bang, ayolah bang. Kami baik-baik nih bang. Tadi kami sudah sangat untuk pada akhirnya oke lah kami yang mengalah karena pada akhirnya ketika kami berdebat itu karena selesai nih kan. Abang kenapa kamu 13 miliar aja takut dia. Oh iya, aja bang. Kerja sama yang baik aja kita ini biar ini. Awan bang. Ini jangan tegas-tegas. Kami sampai jam 5. Iya. Udah. Iya kami mulai ya. Nah, ya jangan lagi. Oh iya. Sama juga. Sama kita sekolah juga gitu. Iya, Pak. Aman. Oke, nanti kalau ini pindah dikit, lama dikit Pak di sini. Iya. Kita harus disiplin. Disiplin waktu ya. Disiplin waktu ya. Ini 16 tahun. Ya. Oke. Sedikit masuk ke sini. Oke, sudah. Jangan putar ya. Oke. Udah. Tapi gini, kalau ketika nanti keluarga kita sudah masuk dan kita melaporkan teman-teman kita yang dijegal di tempat yang masing kampus, tadi telah kami sampaikan. Opsi pertama laporan secara tertulis, ketika masih mentok kami akan diviralkan selesai. Bang, ini bang berapa diskon dicatur bang? Tadi mau pulang gitu? Enggak tadi Enggak ada mau pulang tadi. Padahal udah sepakat ini barang ini. Barangnya nggak pulang kan? Dapat semua jemputnya? Masih ada lagi? Dapat Pak. Terima kasih Bunda. Ya minumnya lagi ada minumnya. Bukan. Sedikit lagi nih, katanya di depan mobil. Nah, itu kita komando, tidak yang ngalang-ngalang. Oke baik kawan-kawan. Saya minta untuk kepada Mas Aksi, tolong berdiri. Baik berdiri kawan-kawan sudah. Saatnya kita bangkit, tidak ada duduk-duduk lagi saya katakan kawan-kawan. Tidak ada duduk-duduk lagi. Berdiri dari tempat duduk yang dimana kalian tadi duduk-duduk. Saya tegaskan sekali lagi. Aksi kita hari ini bukan aksi main-main. Kita ditarik mundur bukan berarti kita takut mahasiswa hari ini. Betul. Saudara saksi silakan maju ke depan. Monggo. Tidak mulai orasi kita, orasi singkat saja kawan-kawan. Saya katakan salam saya, salam cinta, salam damai. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik kawan-kawan, hari ini kita mungkin tidak lama-lama orasi di depan aparat-aparat yang sudah temu di sana kawan-kawan. Tapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada warga Jakarta, bahkan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kinerja Presiden Joko Widodo sangat gagal, dan saya katakan gagal hari ini kawan-kawan. Lagi dan lagi, tidak di daerah, tidak di pusat, aksi mahasiswa selalu diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian, yang dimana aparat-aparat kepolisian adalah orang yang diganti oleh masyarakat itu sendiri kawan-kawan. Kita di sini bukan hanya kita, bahkan ada masyarakat, ada buruh, ada petani yang membersamai aksi kita hari ini. Pelanggaran HAM belum terselesaikan di Indonesia hari ini. Tuntutan kita sama, adili dan tangkap Jokowi hari ini. Mungkin hari ini menurut kalian, pihak aparatur kepolisian, Jokowi sudah benar dalam menjalankan tugasnya. Tapi saya katakan, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat miskin kota, Jokowi hari ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya selama 10 tahun. Pangkat yang kalian punya itu adalah sebuah amanah untuk kalian yang hari ini. Tapi ingat, yang kalian harus tahu bahwasannya setiap orang hidup akan ada hasab yang akan dilakukan oleh di akhirat kawan-kawan. Ingat itu Pak. Mungkin hari ini kita masih bisa dihalang-halangi, tidak apa-apa. Saya katakan hidup tidak ada yang mulia dan tidak ada yang abadi di dunia. Semua akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya tuntut hari ini Jokowi gagal dalam menjalankan tugas. Dosa Jokowi bukan hanya di mahasiswa, bukan hanya di kami. Para leluhur kami, para aktivis kami dibunuh, dibungkam, intervensi oleh aparat-aparat kepolisian. Dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian yang berbaju coklat yang ada di depan sana, harus kalian ingat, tanpa rakyat kalian bukan siapa-siapa. Kalau bukan jabatan, kalian bukan siapa-siapa. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini kita katakan Pak, mahasiswa membawa idealisme, membawa sebuah intelektual. Saya berani berdebat dengan kalian semua. Saya tidak takut katakan itu. Baik kawan-kawan, akan dilanjut oleh kawan kita. Cek satu. Untuk kawan-kawan satu suara satu komando, angkat tangan kiri. Untuk kawan-kawan seperjuangan, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat yang tertindas. Hidup perempuan yang melawan. Baik kawan-kawan, tentunya hari ini kita datang di sini bukan semena-mena kita datang di sini untuk mengganggu para yang berdiri di depan yang pakai baju coklat dan gagah-gagah. Tetapi kami datang di sini bertujuan untuk ketemu DPR RI. Terus terang, saya adalah perwakilan dari mahasiswa NTT. Kami tahu bahwa penyampaian kami di NTT tidak terlalu masuk di dalam ibu kota. Tetapi pada hari ini kenyataan bahwa di ibu kota model begini ya, wah ini sangat bagi kami murni sekali. Perjuangan kami ini sangat murni. Kami tidak ditunggangi oleh elit politik. Kami datang hanya cukup untuk menyampaikan aspirasi. Kami datang juga tidak memiliki senjata tajam. Semua yang mau menguasai sebagian daripada bangsa ini. Hari ini kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Dan hari ini kita buktikan kita dihadang di depan itu dan tidak boleh masuk di depan gedung DPR RI. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, seluruh cerdas akademik, seluruh cerdas aktivis mahasiswa, kaum pemuda, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh adat untuk bersatu dan menyuarakan ketidakadilan. Jangan pertentangkan ketidakadilan kepada rakyat kecil, karena itu adalah banding dasar. Kita sudah merdeka kurang lebih 78 tahun. Cita-cita Indonesia adalah Indonesia emas. Tapi yang kita tahu, Indonesia cemas ataupun Indonesia emas. Maka itu, saya himbau, jangan pernah takut dengan intimidasi siapapun. Ingat itu, mereka yang ada di depan itu adalah berasal dari rakyat.
bukan kandidat saja. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Perlu kami katakan, kami dari daerah, saya jauh-jauh dari ujung barat Sumatera Utara di Kepulauan Riau yang masih belum mendapatkan keadilan. Hari ini saya bersuara di Jakarta yang merupakan mantan ibu kota Indonesia kita. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melawan rejim Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama. Perjuangan kita masih panjang. Adili dan tangkap Jokowi. Merdeka! 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 Kawan-kawan, saya minta keluarkan suara kawan-kawan. Kita gempurkan sebelum DPR hari ini, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Supaya rakyat Indonesia! Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandeng akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan, bangsa tanpa kemunafikan. Jika ada 10 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan aku 5 di antaranya. Jika memangnya ada 1 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih untuk semua elemen gabungan dari masyarakat yang telah ikut serta membersamai kami. Mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi. Kami ingin menyuarakan berbagai macam aspirasi teman-teman dari luar pulau, khususnya Kalimantan. Kami dikirim dari Kalimantan, dikirim dengan hati nurani kami sendiri. Kami datang menginjakkan ibu kota negara kita ini untuk memberikan ide-ide, tapi kami hanya dihalangi oleh polisi. Terima kasih untuk polisi yang telah melayani kami. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi oligarki. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi DPR Dewan Penipu Rakyat Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan, semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya. Oleh itu kawan-kawan, sebelum saya mulai orasi, izinkan saya membacakan puisi yang mungkin ini adalah puisi cinta untuk bapak-bapak yang berbaju coklat di depan dengan judul Kakayun Hayung. Ketika kuasa digenggam tangan, menjadi tiran adalah pilihan. Dikala pangkat sudah tersemat, berjalan pun selalu mengharap hormat. Tanpa dosa kau lupakan sila kedua, menggilas dengan keji golongan yang terpinggirkan. Kau anggap dirimu semakin terintegrasi dan presisi. Itu hanya slogan belaka. Sloganmu baru, tapi isinya sama saja. Kau libat tanpa belas kasih yang harusnya diayomi. Tuh, kau bilang demi ketertiban. Lampu birumu ternyata terlalu menyilaukan. Pak, tuh, ini negara asasnya Pancasila, bukan ayat-ayat fasis. Humanis ini bukan chauvinis. Teringat kata homicide dalam Puritan, fasis yang baik adalah fasis yang mati. Sekali lagi kami ingatkan, negara ini demokratis, asasnya adalah chauvinis, bukan chauvinis. Isi negara itu humanis, meski dikira komunis. Represivitas bagi senjata, tangis kencang yang tergilas. Dari Kanjuruhan, Rempang, Wadas hingga Kampung Bayam, teguh tagar harapan masih terpampang. Jangan sebut dan bilang, jangan tanya apa yang negara berikan,
Tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Kami rakyat pun punya hak. Kami loyal pada negeri bukan negara. Karena di negeri ini kami hadir. Di negeri ini kami lahir. Di hari Bahan Ibu Pertiwi kami mengadu. Negara ada karena kami. Apakah salah jika kami menonton barang sedikit? Kami tak bersenjata namun hanya punya hati. Sebegitu tegakah membungkam anak-anak Ibu Pertiwi. Oleh karena itu kawan-kawan, di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, kita harus terus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Karena berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus tetap tegak di sini kawan-kawan untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan. Terima kasih kawan-kawan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit keluh kesah daripada mungkin ini karena saya jauh-jauh dari Cirebon, kemudian ingin menyampaikan sedikit terkait keluhan terkait penegakan hukum. Mungkin kawan-kawan semua tahu ya, di Cirebon penegakan hukum itu sangat bertele-tele, cewek-cewek, kasus Vina itu gak jelas. Dan saya katakan sebagai mahasiswa Cirebon bahwasannya kasus ini kan dipegang oleh Polres. Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Padang. Tunduk tertindak atau mati. Tunduk tertindak atau bangkit melawan, kawan-kawan sekalian. Saya ingin tanya kepada kawan-kawan sekalian, kita datang kemari baik-baik, betul atau betul? Tapi pada akhirnya kita dijejerkan oleh mobil-mobil baja, kita dijejerkan oleh aparatur kepolisian, kita dijejerkan dengan aparatur sipil penguasa, kawan-kawan sekalian. Soekarno pernah mengatakan, Masuk. Ayo, masuk. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ke belakang, nanti kita foto ya. Bukan, bapak, ibu di belakang ya. Ayo, masuk, Pak. Kita minta buat seluruh media, silakan mengisi depan teman-teman semua. Ya, ibu di belakang semuanya. Ya. Kok takut? Ayo. Kalian ini bukan negara orang lain. Ayo. Oke. Ayo teman-teman. Siap. Sudah media, udah. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tepat di tanggal 8, kawan-kawan semua, hari ini mahasiswa se-Indonesia dan pemuda berkumpul di berbagai daerah, hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang hari ini nampaknya tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan semua. Namun kawan-kawan semua, hari ini kita dihadang oleh pihak kepolisian yang katanya kita telah melanggar konstitusi. Tapi sejatinya yang melanggar adalah pemerintah sendiri. Semangat kawan-kawan. Maka oleh karena itu kami mendesak kepada seluruh orang yang melanggar dan juga dia membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dan saya pastikan dan kami pastikan besok kami akan datang dan lebih berlipat ganda. Semangat kawan-kawan semua. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, khususnya DPR RI, untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus Presiden threshold. Yang keempat, batalkan dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria. Yang keenam, wujudkan reformasi agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Yang kedelapan, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik berhadapan dengan kekuasaan. Yang sembilan,
wujudkan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang 10, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap dan upah yang layak. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak kepada rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami ingin menegaskan bahwasannya kami akan terus bergerak sampai tanggal 20 Oktober dan pasca 20 Oktober, yang intinya hari ini rakyat yang tidak percaya kepada masyarakat. Dan kami mengajak kepada seluruh kawan-kawan di daerah, mahasiswa, pemuda untuk hadir di Jakarta dengan waktu dekat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lepas dulu buat kita semua. Hari ini kita telah lihat bahwasannya Bapak Kepolisian hanya mengayomi oligarki. Dan sekarang kita sampaikan dan ucapkan hu kawan-kawan semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membersamai kami. Dan hari ini kami pastikan hari ini bukan akhir. Besok setiap hari kami pastikan ada aksi. Dan ketika dalil ada suatu pemberitahuan, berarti kami munasik Bapak Kepolisian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ayo, teman-teman kita berjalan sambil menjalankan lagu. Buruh tani mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, tegak gembira dalam satu suara, demi demokrasi dunia mulia. Ngomong apa? Mereka itu adalah alat-alat oligarki. Hanya dijadikan alat oleh oligarki. Mereka melawan rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang memberikan pajak, ya, yang membayarkan pajak untuk pakaian mereka, sepatu mereka, gaji mereka. Tapi mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang pada rakyat sendiri. Ingat itu. Papa Fufu. Fufu Papa harus ditangkap dan dibatalkan sebagai calon presiden. Ingat itu.